Jumpa lagi dengan saya, Leni Sri Rejeki Pasaribu, guru di SMP Negeri 1 Pantai Labu, CGP Angkatan Pertama Kabupaten Deli Serdang. Pada kali ini saya akan merefleksikan aksi nyata modul 3. Hasil pembelajaran teknik pengambilan keputusan dengan teknik coaching yang saya lakukan, yaitu pertama, CGP mampu mensosialisasikan program pengambilan keputusan dengan teknik coaching bersama rekan guru sejawat dan melaporkan hasilnya kepada pemangku kepentingan di sekolah. Yang kedua, CGP mampu membantu menangani dan menyelesaikan kasus dilema etika yang ada pada diri saya dan merupakan dilema rekan guru kelas 9 lainnya di sekolah saya. Yang ketiga, CGP mampu membantu guru kelas 9 untuk mempermudah mencari penyelesaian dengan pembelajaran teknik coaching. Yang keempat, meminimalisir kegagalan guru kelas 9 di dalam mengajar di tahun pembelajaran 2020-2021 ini. Yang kelima, mampu menerapkan tanggung jawab dan meningkatkan nilai-nilai sosial dalam diri guru. Yang terakhir, guru dengan bijak untuk memikirkan masa depan murid pasti akan lebih baik lagi dari sekarang. Perasaan CGP pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata pada modul 3.1 yaitu perasaan sedikit tertantang, artinya adalah bahwa apa yang sudah saya sosialisasikan dan apa yang akan saya implementasikan adalah sesuatu hal yang baru dan saya mensosialisasikannya kepada rekan guru sejawat, lalu saya mensosialisasikannya kepada kepala sekolah, lalu kepada komunitas praktisi di sekolah dan sesama CGP di Kecamatan Pantai Labu. Perasaan selanjutnya saya merasa senang dan bahagia. Kenapa? Karena pada kegiatan aksi nyata ini saya mendapatkan sambutan dan mereka sangat antusias dan terbuka dalam memulai atau mengimplementasikan pada pembelajaran mereka dan mereka memberikan bantuan untuk penyelesaian masalah tersebut. Perasaan yang lainnya yang muncul yaitu saya merasa sedikit tidak menerima keputusan yang kami ambil secara bersama. Tetapi demi tujuan akhir yaitu untuk memunculkan nilai sosial di dalam diri, menunjukkan rasa simpati dan empati kepada murid, dan memiliki nilai kepedulian kepada rekan guru dan murid, di mana mereka pun tidak ingin memiliki kendala saat pandemi sekarang ini dan untuk memikirkan kebaikan masa depan anak tentunya. Maka bagi guru-guru kelas 9 kami menetapkan keputusan untuk ikhlas dan memberikan kelulusan yang layak dan adil bagi semua murid kelas 9. Dan seluruh guru kelas 9 merasa puas akan hasil akhir yang kami dapatkan. Lalu pada modul 3.3 perasaan CGP sangat menyayangkan waktu yang belum bisa dikondisikan secara maksimal sehingga membuat saya merasa sedikit sedih dan kurang maksimal dalam pengerjaan aksi nyata pada modul 3.3. Pada saat perencanaan memang sudah saya sosialisasikan dan sudah saya koordinasikan kepada kepala sekolah dan kepada murid-murid yang mungkin belum memiliki akses ataupun dapat membuka link perpustakaan digital SMP Deli Serdang dan ataupun mereka terkendala pada gawai maupun jaringan internet dengan cara membaca atau literasi buku secara manual atau buku yang tersedia di rumah dan diminati untuk dibaca oleh mereka lalu mereviewnya di media sosial atau WA, sehingga saya merasa senang dan puas sekali di mana anak merasa antusias untuk melaksanakan literasi tersebut di rumah. Selanjutnya, pembelajaran atau finding yang saya dapatkan pada aksi nyata modul 3.1 yaitu
Yang pertama, perlu adanya kerjasama dan musyawarah yang baik dengan rekan guru maupun seorang panutan di sekolah. Yang kedua, perlu adanya keterbukaan bagi tiap permasalahan kehidupan maupun pembelajaran dari setiap guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, menentukan tujuan, siapa saja yang terlibat, fakta-fakta yang relevan, dan manfaat yang akan didapatkan nantinya. Pembelajaran yang keempat yaitu menerapkan prinsip resolusi dan opsi trilema. Yang kelima, yang terakhir, adanya komitmen, evaluasi, dan refleksi diri dari pembelajaran aksi nyata modul 3.1. Sedangkan pembelajaran yang saya dapatkan pada modul 3.3 yaitu pertama, adanya feedback dan respon yang baik dan positif dari kepala sekolah dan tim guru-guru dan murid-murid di sekolah untuk membangun budaya positif dengan di rumah saja dan memanfaatkan waktu kosong setelah mereka selesai. Murid SMP Negeri 1 Pantai Labu dapat melaksanakan program ini atau gerakan literasi digital melalui sosmed. Yang kedua, mengetahui kemampuan murid dalam mencari atau menyimpulkan atau pesan-pesan yang bermanfaat dari buku. Yang selanjutnya, CGP mampu membangun minat literasi anak sejak dini. Yang terakhir, CGP menyadari program ini mampu membentuk karakter baik anak dan memperkuat nilai kepribadian yang positif kepada anak. Yang terakhir, perencanaan perbaikan pembelajaran yang akan saya buat pada modul 3.1. Yang pertama, saya akan terus mencoba untuk mensosialisasikan tentang praktek pengambilan keputusan dan mencoba memandu rekan-rekan sejawat untuk mempraktekkan 3 prinsip, 4 paradigma dan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Melalui pertemuan langsung atau face to face dengan rekan sejawat dan direncanakan akan sering dilakukan di sekolah. Perencanaan perbaikan yang kedua yaitu harus ada evaluasi ataupun umpan balik dari rekan sejawat guru maupun murid agar praktek pengambilan keputusan ini mengalami perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi ke depannya. Dan warga sekolah akan semakin terbiasa dan mantap dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuka diri dan saling membantu rekan guru sejawat di sekolah. Dan perbaikan yang keempat yaitu melakukan teknik coaching dan sharing sesering mungkin di sekolah. Terakhir, perubahan yang saya lakukan pada modul 3.3 yaitu adanya keberhasilan. Yang pertama, murid menunjukkan respon positif dan sikap antusias yang tinggi dalam mengawali kegiatan literasi di waktu kosong setelah ujian sekolah selesai. Yang kedua, tampak pada sebagian murid yang terkendala akan sesuatu hal, tetapi tidak menyurutkan kemauan dan semangat mereka dalam berliterasi buku secara manual di rumah. Yang ketiga, dalam hal ini telah mendukung perwujudan budaya positif anak. Adanya kegagalan yang pertama, murid masih kurang maksimal dalam melaksanakan literasi digital maupun manual di rumah. Yang kedua, kendala user dan ID yang begitu sulit didapatkan murid maupun guru karena harus berkoordinasi dengan pegawai perpustakaan sekolah terlebih dahulu. Dan yang ketiga, minimnya pengetahuan dan keberanian murid untuk bertanya dan meminta bantuan kepada gurunya. Dan selanjutnya terakhir, masih banyak anak yang belum secara maksimal melakukan program tersebut. Diharapkan dengan upaya guru yang lebih baik lagi sehingga kedepannya lebih dari 80% anak antusias dalam melaksanakan program gadis tiap tahunnya. Perencanaan perbaikan pada modul 3.3 selanjutnya yaitu perencanaan terstruktur dan dapat menjalankan program sesuai dengan jadwal dan program pelaksanaan yang ada di dalamnya. Perencanaan perbaikan terakhir akan
dilakukannya atau adanya dokumentasi pelaksanaan baik tulisan, foto maupun video sebagai laporan untuk mengimplementasikan program Adiwiyata Sekolah tingkat provinsi yang akan diupload kembali dan dipublikasikan ke media sosial. Demikianlah refleksi aksi nyata pada modul titik 3. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak.